Sudah hadir bersama kami Ketua Forum Diskusi Pragmatic Discussion Forum Indonesia, Faizal Rizdianto SS MHum dari IAIN Salatiga. Assalamualaikum Pak Faizal. Terima kasih sudah hadir dari Salatiga. Selamat datang di TV-ku Pak Faizal. Dan juga hadir penasehat PDF Ketua Panitia Rembuk Nasional Profesor Dr. Andes Jumanto MPD dari Universitas Dianuswantoro. Selamat siang Prof. Jumanto. Nice to see you again. Nice to see you again. Thank you for coming. Okay, you're welcome. Baik, ini kita membahas tentang pragmatik linguistik. Tentunya ini bukan hal yang familiar ya tentunya untuk para pemirsa TV-ku. Mungkin boleh dijelaskan dulu ini pragmatik linguistik itu apa Pak Faisal? Silakan. Ya. Pragmatik secara mudahnya bisa dikatakan sebagai the study of speaker's meaning. Jadi, the study of speaker's meaning, ya, speaker's meaning. Ya, okay. Jadi studi yang mempelajari tentang makna tuturan dari para penutur, apakah intentionnya seperti apa, itu harus dilihat dari konteksnya dan juga dari ada aspek power, ada aspek yang lain-lain dari si penutur tersebut. Baik, untuk pakarnya nih Prof. Jumanto boleh menambahkan Prof. Silakan. Lebih lengkap, lebih lengkap. Ya, nambahkan Ya. Tadi dari ketua forum diskusi. Dan kata pragmatik itu sebenarnya kan dari kata pragmim ya. Pragmim itu tidak manusia. Jadi pragmim itu tidak manusia itu ada yang sifatnya verbal, ada juga sifatnya non verbal. Jadi apa-apa yang ucapkan manusia, diujarkan, dituturkan itu sebetulnya sebenarnya pragmatik. Jadi kapan kita itu pragmatik. Kapan kita bertutur arahnya ke kesantunan, kapan kita bertutur arahnya ketidaksantunan, dan kapan kita berbicara untuk strategis pada orang yang kita ajak bicara, itu juga perlu kita perhitungkan. Ya, gitu. Intinya adalah pragmatik itu tuturan yang disesuaikan dengan konteks. Ya. Tuturan yang disesuaikan dengan konteks. Pak Faisal, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pragmatik linguistik? Ya, di dalam pragmatik kita melihat tidak hanya kalau pakai teori Chomsky itu ada surface structure, ada deep structure ya. Kita tidak hanya melihat gramatikal atau tata pengkalimatan dari satu ujaran, tapi juga kita melihat aspek-aspek yang lain. Nah, dari aspek penuturnya, siapa pendengarnya, kemudian seberapa seseorang punya power tadi atau punya pengaruh terhadap pembicaranya. Jadi misalnya seorang pejabat bicara kepada bawahannya, nah, maka tentunya dia akan bicara sesuai dengan kapasitasnya, memberikan arahan-arahan, ya. Tapi juga mungkin beliaunya juga ingin akrab dengan bawahannya, tapi bawahannya juga tidak bisa, walaupun misalnya bicaranya tidak formal, terus membalas juga yang sama. Jadi tetap yang namanya kesantunan itu harus dijaga satu sama lain. Baik, jadi, itu kalau dari atasan ke bawahan. Kalau dengan sesama? Ya, kalau dengan sesama ini kita harus ada aspek namanya solidarity, jadi keakraban di antara seseorang. Kadang-kadang misalnya kalau dari Pak Jo sering Prof. Jo memberikan contoh di dalam webinar, misalnya menyebut temannya monyet lu, kamu gitu aja nggak bisa misalnya. Nah, jadi itu bagi orang yang tidak saling kenal mengenal itu akan menjadi sesuatu yang sangat menghina, orang akan terpukul. Tapi kalau ada keakraban itu sebetulnya bercanda ya, istilahnya banter atau mockery yang sifatnya bercandaan, yang sifatnya justru suportif sebetulnya. Tapi itu membantu sebetulnya, habis itu dibantu, bukan dibully, diejek dan sebagainya. Jadi kalimat monyet tadi bukan menghina, tapi monyet gitu aja nggak bisa, itu karena sudah akrab. Jadi kalau tidak akrab beda lagi, nanti bisa menjadi saling ya bacok membacok begitu. Begitu. Betul begitu ya Prof. Jo. Ya. Jadi dalam pragmatik itu utamanya adalah kita menjaga muka orang lain. Ya, jadi kecuali kita ngomong, jadi dalam pragmatik itu ada bentuk, ada makna, tapi juga ada pengaruh efek. Kalau kita ngomong dengan tembok atau patung wanita cantik ya, tidak ada efek. Bukan pragmatik itu. Tapi kalau pragmatik itu selalu
kita harus memperhitungkan lawan tutur kita, memberikan konteks yang ada gitu. Jadi kalau lawan tuturnya kita sudah akrab ya, kita bahasanya bebas A sampai Z itu malah menunjukkan suatu kedekatan. Iya. Tetapi kalau dalam situasi formal dengan orang baru asing yang belum apa-apa akrab, itu topiknya juga harus hati-hati, bahasanya juga harus hati-hati gitu. Jadi menjaga muka ini memang sesuatu yang memang tidak gampang ya, karena muka itu kan sangat relatif. Banyak sekali kasus-kasus kenapa pragmatik ini penting dalam masyarakat, karena itu karena mungkin edukasi kepada masyarakat kapan menggunakan bahasa itu belum kita berikan. Ya, artinya kan selama ini pengajaran bahasa kan arahnya ke kesantunan semua, santunan, tapi ada bahasa yang itu justru memang tidak santun, yaitu kepada siapa, kemudian bentuknya bagaimana, topiknya apa gitu. Siang hari ini kita akan belajar bersama mengedukasi masyarakat. Nah, bagaimana pentingnya menerapkan pragmatik linguistik dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tidak salah bagaimana menempatkan diri dengan lawan bicara, Prof? Ya, selalu kita harus berpikir siapa lawan bicara kita. Ya, dengan istri kita atau dengan saudara itu akan akrab ya. Itu bahasanya boleh sembarangan. Kalau Prof dengan mahasiswa? Nah, itu harus hati-hati. Kalau mahasiswa itu kan sesuatu yang kita superior, mereka subordinat gitu ya. Tetapi kita mau membuat akrab dengan terkontrol atau membuat jarak santun sambil mengedukasi, itu juga perlu kebijakan tersendiri. Kalau saya santun dengan mahasiswa, artinya saya mengajarkan tidak langsung pada mereka untuk berbuat yang sama. Tapi kalau saya mengakrabi mereka, itu karena mereka dia tidak takut dan artinya malah itu menjaga perasaan mereka agar mereka lebih terbuka. Baik. Tetapi ya tetap harus ada kontrol gitu. Baik, kalau kita melihat secara universal nih, masyarakat Indonesia apakah sudah cukup menerapkan pragmatik linguistik ini, Pak Faizal? Ya, sebagian sudah, sebagian belum. Apalagi di era sosial media sekarang ini, sepertinya karena mungkin sebetulnya era bertutur di sosial media juga harus perhatikan ya. Harus diperhatikan ya. Jadi ketika di sosial media itu seringkali orang ketika dia berbicara itu sebetulnya dia bicara dengan orang-orang tertentu saja. Tapi karena disiarkan secara artinya namanya kecepatan sosial media dalam semuanya membaca. Ya, dalam hitungan detik, dalam hitungan menit akan sampai kemana-mana. Kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang menghebohkan. Baik. Itu tadi. Baik, ini kan Prof juga pengguna sosial media aktif. Nanti saya akan minta pendapatnya, tapi kita harus jeda dulu ya, Prof. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam spesial talk show.